Shalom bagi kita semua, kiranya berkat Tuhan boleh menjadi bagian kita pada hari ini. Dan saat ini kita kembali akan mempelajari akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat, di mana kita sudah memasuki di pelajaran yang ketujuh dengan judul Berbahagialah Mereka yang Percaya. Dan ayat inti kita terdapat di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-29, demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Suatu pernyataan yang menegur bahkan meyakinkan bahwa kita harus percaya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, ketika kita melihat di Injil Yohanes ini, Injil Yohanes menekan dan menulis tentang berbagai jenis orang yang mengakui Yesus. Entah latar belakang mereka, kepercayaan mereka, pengalaman mereka yang berbeda-beda, mereka bersaksi tentang siapakah Yesus. Di mana kita tahu bahwa Dia adalah Mesias. Sebut saja di sini seperti contoh adalah Yohanes Pembaptis. Dia katakan, lihatlah anak domba Allah. Dan ada lagi banyak hal, yaitu kami telah menemukan Mesias. Yohanes 1 ayat 41. Ini dikatakan oleh para murid. Terus kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Mungkinkah Dia Kristus itu? Yohanes 4 ayat 29. Kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Dan masih banyak lagi tentang bagaimana orang-orang bersaksi tentang siapakah Yesus. Saudara-saudaraku, siapakah orang-orang ini dan mengapa mereka bersaksi tentang identitas Yesus ini? Kita akan mempelajari itu sepanjang satu pekan ini. Dan kita akan mengawali di pelajaran yang pertama, di pelajaran hari Minggu, dengan judul Mengenang Kembali kepada Abraham. Kita boleh membaca ayat untuk kita renungkan sepanjang hari ini di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-59. Ya, cukup panjang ayat ini yang berbicara tentang Abraham. Dan adapun mengapa Yesus sampai membahas tentang Abraham, oleh karena orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuh Yesus karena mengakui Yesus oleh karena banyak orang, bahkan Yesus sendiri mengakui bahwa Dia adalah Mesias. Dan inilah sebabnya orang-orang Yahudi mengatakan kepada Yesus, kalau kita baca di ayat yang ke-48, dikatakan inilah tuduhan mereka. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Jadi inilah tuduhan daripada orang-orang Yahudi bahwa Yesus itu adalah orang Samaria dan dia kerasukan setan. Ya, ngeri ya apa yang dikatakan oleh orang-orang Farisi ini. Padahal jelas-jelas Yesus dari Nazaret, orang Yahudi, tapi mereka mengatakan bahwa Yesus adalah seorang Samaria. Dan lebih mengerikan lagi adalah mereka mengatakan bahwa Yesus kerasukan setan. Namun apa yang dikatakan oleh Yesus di ayat 49? Jawab Yesus, aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Lanjut ayat 50, tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya dan Dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Jadi ketika Yesus mengatakan siapa yang percaya kepadanya dan menghormati Dia dan menuruti firman-Nya, dia tidak akan mengalami maut. Saudara-saudara, dari perkataan Yesus saja ini mengandung suatu kuasa. Kuasanya ketika kita percaya kepada firman-Nya, maka kita tidak akan mengalami maut. Siapakah yang dapat mengatakan hal itu kalau tidak Dia adalah seorang Mesias maupun adalah anak Allah atau Allah itu sendiri? Nah, itulah sebabnya makin diteguhkan lagi orang-orang Yahudi ini, katakan di ayat 52.
Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Dalam pemikiran orang-orang Yahudi, tidak mungkin Yesus bisa memberikan satu kehidupan untuk selama-lamanya. Ya, dan itulah pemikiran manusia. Mereka tidak mau percaya kepada Yesus. Mereka menilai bahwa orang-orang Bapak Abraham, orang nabi sudah mati, bagaimana dia bisa memberikan satu kehidupan melalui firman-Nya? Itu oleh karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Tetapi kita sudah melihat bahwa Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Mesias. Dia memiliki kehidupan, ya, ketika kita menuruti akan firman-Nya. Dan hal itu, saudara-saudaraku, Yesus katakan kepada mereka di ayat yang ke-54. Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku, tetapi siapa kamu berkata dia adalah Allah kami? Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu telah aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Di ayat yang ke-56 mengandung suatu kata yang luar biasa. Dikatakan, Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Bahkan Yesus bersaksi bahwa Abraham telah melihat hariku, hari di mana Yesus akan memberikan keselamatan kepada banyak orang, bahkan seluruh isi dunia ini. Lalu mereka katakan di ayat yang ke-57, maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Ya, mereka masih tetap tidak percaya dan tidak bisa diterima dengan logika mereka. Dia umur harus 27 sampai 30 tahun, tapi sudah mengatakan bahwa dia sudah melihat Abraham. Lalu di ayat yang ke-58 katanya, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Jadi inilah kesaksian Yesus mengenai dirinya, bahwa Yesus telah ada sebelum Abraham ada. Artinya bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa Yesus adalah seorang yang ilahi. Dan kalau kita baca di dalam buku Ellen G. White, di sana mengatakan kepada kita bahwa melalui lambang dan janji Allah sebelumnya telah mengabarkan Injil kepada Ibrahim di dalam Galatia 3 ayat 8, dan iman Ibrahim tertuju kepada menebus yang akan datang. Ya, kata Kristus kepada orang Yahudi, adapun Ibrahim bapa kamu gemar melihat hariku, ia sudah tampak dia dan bersuka cita. Jadi saudara-saudaraku, Abraham sudah melihat bagaimana Yesus akan melakukan tebusan kepada umat manusia. Abraham adalah dikenal sebagai bapak orang Yahudi dan bapak orang percaya. Ya, kenapa? Karena dia sudah menerima janji itu, di mana bangsa akan diberkati. Dan berkat ini kenapa menjadi daripada bapak Abraham? Oleh karena berkat ini datang melalui janji tentang seorang Mesias yang lahir melalui garis keturunan daripada Abraham. Nah, jadi Abraham ini merespon akan Allah dengan iman. Saudara-saudaraku, kita lihat di sini di mana dia merespon itu, di mana dia bersedia untuk mengorbankan anaknya Ishak. Jadi dengan melalui anak dikorbankan anaknya ini artinya bahwa Ishak merupakan anak perjanjian, bukan hanya merupakan bukti iman, tetapi juga merupakan sebuah jendela ke dalam rencana keselamatan. Dan jawaban Yesus sangat mengejutkan bagi mereka. Ya, dikatakan kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku telah ada.
Dan ini mengingatkan kita di ribuan tahun yang silam, di mana dia menampakkan diri kepada Musa di semak belukar. Ya, dia katakan, aku adalah aku. Yang dengan kata lain, dia adalah Yahweh. Dia adalah Tuhan pencipta alam semesta ini. Dan hal ini mengakibatkan dia hampir dilempari oleh batu. Tetapi kuasa Tuhan masih berlaku oleh karena misinya belum selesai, sehingga Yesus tidak dapat dibunuh pada saat itu. Saudara-saudaraku, sampai di mana iman kita kepada Tuhan? Bukti apa lagi yang harus Tuhan memberikan kepada kita? Padahal sudah nyata-nyata melalui tanda, melalui mujizat, melalui kesaksian-kesaksian bahwa Yesus merupakan anak Allah. Saudara-saudaraku, jangan sampai hati kita mengeras terus-menerus sehingga pada akhirnya kita kehilangan pada kebenaran tersebut dan kita kehilangan pada keselamatan itu. Saudara-saudaraku, mari kita boleh memiliki iman yang teguh dan pandang kepada Yesus. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita. Amin.